Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan Ketua DPR Amerika Serikat yang menggulirkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden, menyusul dugaan keterlibatan Biden dalam bisnis putranya Hunter Biden. Tapi analis menilai, karena kubu Republik hanya unggul tipis dari segi jumlah kursi di DPR Amerika, maka upaya pemakzulan ini sulit untuk lolos ke tahap berikutnya. Setelah investigasi berbulan-bulan, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik mengajukan upaya untuk memakzulkan Presiden Joe Biden. Through our investigations, we have found that President Biden did lie to the American people about his own knowledge of his family's foreign business dealings. Gedung Putih menyebut upaya pemakzulan ini tak berdasar. And that's because the president didn't do anything wrong. Even House Republicans have said the evidence does not exist. Dosen hukum kenegaraan menyebut tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga presiden sebelumnya tak pernah jadi dasar untuk melakukan proses pemakzulan. I think Republicans know this to an extent because they're trying to draw connections between what Hunter Biden has done, and certainly he looks like he's in a lot of legal trouble. But they have to establish a connection between Hunter Biden and some kind of near criminal connection. Sementara analis politik melihat dengan hanya 5 kursi lebih banyak dari fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Republik belum cukup suara guna meloloskan rencana pemakzulan ke tahap selanjutnya. It's also possible that those impeachment articles may never reach the Senate. With a slim majority, it's not clear that Republicans can get it across the finish line. Upaya proses pemakzulan Biden muncul di tengah upaya Kongres mencapai kesepakatan anggaran tahun fiskal baru pada 30 September mendatang untuk menghindari government shutdown atau penutupan pemerintah federal AS. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sejumlah kantor modal Ventura di San Francisco yang meninggalkan gedung di pusat kota dan beralih ke daerah yang lebih sepi dan tenang. Peralihan kantor ini diprediksi akan berdampak luas pada industri teknologi dunia. Pasca darurat pandemi, firma modal Ventura Headline di San Francisco, California memilih untuk meninggalkan kantor pencakar langit Trans Amerika setelah masa sewanya berakhir. Headline memilih The Presidio sebagai kantor baru mereka. Bekas barak militer yang merupakan taman nasional ini menghadap langsung ke jembatan ikonik The Golden Gate Bridge. And then we ultimately came to the decision to come here to the Presidio because it really represented what we thought the future work should be. And then secondly also that it represented us as a firm, who we are, our culture and our values. Pandemi juga mendorong perubahan cara kerja dengan waktu kerja dari rumah yang lebih fleksibel dan pengurangan tenaga kerja. Sementara tingkat kriminalitas di pusat kota San Francisco pun meningkat. If I had a client meeting downtown, I wanted to be in and out as efficiently as possible. And so to me, it's always been a little bit of a sad part of this beautiful gem of a city. Pengamat real estate menilai peralihan ini akan berdampak pada industri teknologi San Francisco yang sepertiga dananya disokong oleh modal Ventura. Because we do have this phenomenon that we call flight to quality, where companies are looking at how do I move into better quality space that's going to be more attractive, more conducive for my employees to come to the office, to be able to collaborate, and in the case of tech companies to innovate. So we do see that happening. Saat ini tingkat keterisian real estate di daerah Presidio hanya mencapai 5%, jauh lebih rendah dibandingkan pusat kota San Francisco yang bisa mencapai 35% menurut Presidio Trust, badan pemerintah yang mengatur wilayah ini. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Muhammad Hidayat, warga diaspora Indonesia di Los Angeles yang memiliki kanal YouTube dengan hampir 800.000 pengikut dengan penghasilan mencapai ribuan dolar setiap bulan. Menurut Hidayat, kunci keberhasilan menjadi seorang vlogger adalah berani keluar dari zona nyaman. Awalnya tuh pengen mengabadikan momen-momen tuh. Aku suka keluar kota, lalu suka bikin video tentang makan. Jadi kelak anakku bisa nonton, aku pernah kesini, tapi malah jadi kebablasan. Berawal dari keinginan bersahaja 3 tahun lalu itu, Muhammad Hidayat kini menjadi vlogger yang sukses di Amerika.
Pengikutnya di kanal YouTube sudah 778.000 dan kantongnya pun lumayan tebal dari monetisasi vlognya. Untuk rata-rata sekarang per bulan itu sekitar 4.000, 5.000 atau 6.000 lah average-nya. Kucuran dolar sebesar itu tidak datang seketika. Pertama bikin video, hanya ditonton puluhan orang, itu pun katanya teman-teman sendiri. Sekitar 1 tahun lalu, ia bertandang ke Las Vegas dan ngevlog dari kota judi ini. Dan videonya pun menjadi viral, ditonton jutaan orang. Setelah itu, ngevlog soal tunawisma di Los Angeles yang juga viral. Banyak teman-teman yang mengira Amerika tuh wah atau megah. Dan aku suka jalan ke sisi lain nih, kayak video di homeless, lalu ke pasar tradisional. Yang pertama karena mungkin enak dilihat, itu udah pasti kan ya. Jadi dan dia juga cara komunikasinya juga ringan, tapi ya informatif itu. Jadi kayak dia kan kasih tahu kan ini apa dan konsisten deh ya. Dia kan keluarin video terus. Jadi kayak menurut aku sih itu kuncinya juga gitu. Hidayat yang tinggal di Los Angeles ini mengaku belajar otodidak untuk menjadi vlogger. Baik itu mengoperasikan kamera maupun mengedit video. Aku coba keluar dari zona nyamanku dan akhirnya bisa. Meski penghasilan cukup besar, pemuda asal Semarang ini belum menjadikan vlogger sebagai pekerjaan penuh. Jadi aku kerja di kafe juga, nggak mungkin kita bakal fokus di media aja, sosial media seperti itu sih. Dari Los Angeles, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.